Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali berjumpa bersama kami di Renungan Mingguan Kapusin. Pada hari ini Tuhan menyapa kita melalui perantara orang-orang yang Ia pilih, yang Ia utus untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu sendiri dan apa yang harus kita lakukan sebagai pengikutnya. Dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa karya keselamatan Allah harus disampaikan, harus diwartakan kepada seluruh dunia. Jangan hanya berhenti kepada kita sendiri, orang di sekitar kita, tetapi kita juga harus berani keluar untuk mewartakan kerajaan Allah itu sendiri. Inilah panggilan dan perutusan kita sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah kita berjalan sendiri dalam pewartaan, dalam karya keselamatan ini? Jawabannya tidak. Tuhan akan membimbing, menuntun, dan memberi kita kekuatan. Karena Tuhan selalu bersama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengetahuan iman kita terhadap Tuhan menguatkan kita dan meyakinkan bahwa yang kita ikuti adalah Tuhan yang memberi keselamatan, yang membuka jalan bagi kita untuk sampai pada kerajaannya. Yohanes Pembaptis berseru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia menyerukan pertobatan, membawa banyak orang untuk diselamatkan. Dan pada hari ini, suatu peristiwa yang luar biasa terjadi dalam dirinya dan bagi kita juga. Bahwa ia memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atasnya menyerupai burung merpati. Dan terdengar suara dari langit, "Inilah anakku, dan kepadanyalah aku berkenan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sudah jelas bagi kita gambaran siapa Yesus. Siapa Yesus yang kita imani dan siapa Yesus yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang membawa pembebasan, yang membawa keselamatan bagi kita. Dan sebagai anak Allah dan utusan Allah sendiri, kita juga harus membawa kasih kebenaran Allah di tempat kita berada dan tempat di mana kita diutus. Inilah panggilan kita. Nah, agar kita bisa mewartakan Allah itu sendiri, agar kita bisa memperkenalkan Allah kepada orang lain, yang harus kita lakukan ialah kita harus mengenal siapa Allah itu sendiri. Hidup di dalamnya, kita akan lebih mengenal Dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, agar kita semakin mengenal Allah, mari kita mendekatkan diri kepadanya, membaca kitab suci, dan merenungkannya dalam hidup kita. Dan apa yang kita renungkan, inilah yang kita wartakan, kita bagikan kepada orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan takut untuk menjadi pewarta keselamatan Allah. Karena Allah senantiasa menjaga, memelihara, dan memberi kekuatan bagi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ia akan menjadi teman kita yang membimbing dan menuntun kita untuk melaksanakan dan melakukan kebaikan dalam hidup kita. Peristiwa
pengenalan Yohanes Pembaptis akan Yesus pada hari ini menjadi kekuatan juga bagi kita. Dan ajakan sekaligus untuk memperkenalkan Yesus juga kepada orang banyak. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kita, mencari Tuhan, dan hidup dalam Tuhan sendiri. Maka Ia akan menjadi kekuatan bagi kita. Dia akan membuka jalan dan memberanikan kita untuk tetap mewartakan karya keselamatan. Dalam bacaan minggu sebelumnya, ada suatu kutipan kitab suci yang menarik bagi saya dan menarik juga untuk saya bagikan kepada kita semua. Sumbu yang pudar tidak dipadamkan, dan buluh yang patah terkulai tidak diputuskan. Artinya apa? Kendati kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami ketakutan, Tuhan menjaga kita dan Ia tetap menghendaki kita untuk membawa kabar sukacita itu. Oleh karena itu, pengharapan tentu perlu di sini. Mari kita berharap kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita dan biarkan Tuhan yang mengarahkan kita untuk menjadi alatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sudah siap, ketika iman kita sudah kuat, dan ketika kita yakin untuk melangkah, maka kita akan berani mendaraskan Mazmur ini. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan memberkati.